Oke, sahabat Box Novel, kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir bagian 2, episode 3. Tristan memindahkan makanan yang dibelinya ke dalam piring. Ia menatanya di atas meja makan. Tidak lupa, ia menyiapkan susu coklat hangat untuk Haruna dan segelas jus jeruk untuknya. Haruna selesai mandi dan memakai baju. Ia pergi ke ruang makan. Tepat di saat Tristan selesai menata makanan di meja. Meskipun rencana malam pertama mereka gagal, tapi Tristan tetap senyum hangat saat Haruna menghampirinya. "Sudah selesai mandinya, kita makan malam," ucap Tristan sambil menjemput sang istri yang masih mematung di ujung tangga. Tristan membungkuk hendak menggendong Haruna. Namun Haruna segera mundur selangkah. Tristan kembali berdiri tegak dengan wajah tertunduk. Haruna berkata, "Aku bisa jalan sendiri." Ia segera melangkah dan duduk di depan meja makan. Mereka makan malam dalam diam. Haruna masih belum berani menatap wajah Tristan setelah kejadian yang terjadi tadi. "Makan yang banyak, setelah itu kita istirahat. Perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi ternyata lumayan melelahkan," ucap Tristan memulai obrolan. "Maaf, tiba-tiba saja aku mengingat malam itu," ucap Haruna. "Aku yang salah dan kau yang meminta maaf. Apa kau tahu dari level 1 sampai 100 berapa nilai level kebaikanmu?" tanya Tristan. Haruna menggelengkan kepala pelan. 99. Jika yang aku perlakukan tidak adil adalah gadis lain, aku tidak yakin mereka akan memaafkanku. Tapi kamu jauh berbeda sekali dengan gadis lain. Bahkan di saat aku salah, justru kau yang meminta maaf. Kau terlalu baik. Terkadang aku berpikir pria brengsek sepertiku bisa mendapatkan wanita sebaik kamu. Itu sungguh sebuah anugerah. Maafkan aku karena telah membuatmu trauma. Itu adalah salahku. Jadi jangan minta maaf padaku, semuanya salahku," ucap Tristan. Ia bersimpuh di depan Haruna sambil menggenggam tangannya. Haruna menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. Belum pernah ia merasakan dicintai sedalam itu. Selain dari keluarganya, Haruna memeluk suaminya. "Aku akan mencoba mengatasi traumaku. Bersabarlah. Tunggu aku beberapa waktu, biar rasa takut itu berkurang," pinta Haruna. "Aku setia menunggu, sayang. Bahkan jika kau tidak bisa menemaniku untuk menyentuhmu selamanya, aku tetap hanya akan setia padamu," ucap Tristan. Setelah saling bicara dari hati ke hati, mereka mulai makan. Tristan sekali menyuapi Haruna. Mereka tidak lagi merasa canggung. Tristan sudah berjanji dalam hati, ia akan menunggu sampai Haruna benar-benar siap menerimanya. Scene berganti. "Chris, bangun." Christian menggumam pelan, lalu kembali tertidur pulas. "Chris, bangun." Kali ini Yuka memanggil dengan suara lebih keras. Christian bangun dan bertanya kepada Yuka, "Ada apa, sayang?" Christian mengucap mata lalu duduk bersandar, menatap Yuka yang terlihat kebingungan untuk bicara. "Ada apa? Katakan saja." Christian meyakinkan Yuka kalau dia tidak merasa terganggu sama sekali. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Yuka tiba-tiba ingin makan. Tapi ia tidak ingin makanan dari orang lain. Ia ingin makanan yang dimasak oleh suaminya. Karena itu dia membangunkan Christian. Yuka mengatakan keinginannya kepada sang suami. Reaksi Christian seperti apa? Jangan ditanya. Dia sangat terkejut mendengar permintaan sang istri. "Tapi sayang, aku belum pernah masak sama sekali. Nanti rasanya pasti hancur. Aku tidak mau meracuni kamu dan bayi kita," tolak Christian. Ia tidak pernah masuk ke dapur selain untuk makan dan minum. Yuka menyuruhnya memasak. Tentu saja Christian syok. Apa yang bisa dimasak oleh laki-laki dingin, penggila kerja? Pasti hanya memasak air. "Kumohon," pinta Yuka. Telapak tangannya disatukan di depan dada. Demi istrinya, Christian akhirnya membawa Yuka ke dapur. Ia terpaksa memasak untuk yang pertama kalinya.
Christian memilih membuat nasi goreng. Dengan cekatan, Christian membuat bumbu, walau tidak tahu akan seperti apa hasil masakannya. Setelah matang, Christian menaruhnya di piring, namun ia tidak berani memberikannya kepada Yuka. "Mana?" tanya Yuka. Itu lebih baik tidak usah ya," bujuk Christian. Yuka cemberut dan berbalik meninggalkan dapur. Tidak tega melihat istrinya sedih, Christian pun terpaksa memberikan nasi goreng buatannya. Christian sudah mencoba nasi goreng itu, 1 sendok, dan rasanya sangat asin. Namun Yuka memakannya tanpa protes sama sekali. Sejak malam itu Yuka menjadi ketagihan makanan buatan sang suami. Ia tidak merasakan rasa yang lain selain enak. Walaupun masakannya asing, Yuka juga tidak mengatakan apa-apa. Selesai makan, Yuka kembali ke kamar dan tertidur pulas. Christian menggeleng pelan. Seperti inikah para wanita saat hamil? Atau mungkin hanya istrinya saja yang seperti ini? Scene berpindah. Haruna dan Tristan masih terjaga. Mereka berbaring di ranjang yang sama, tetapi dengan rasa takut yang berbeda. Tristan takut istrinya berteriak histeris seperti tadi. Haruna justru berpikir sebaliknya. Haruskah aku tidur seperti ini atau tidur seperti biasanya? Sejak menikah 3 hari lalu, mereka tidur sekamar, bahkan seranjang. Namun mereka hanya tidur berpelukan. Tristan tidak keberatan dengan itu. Ia menahan hasrat yang selalu menggelora ketika berada dekat dengan Haruna. Tidur berpelukan setiap malam mungkin merupakan kutukan untuknya. Ia harus menahan keinginannya menyentuh sang istri sekuat tenaga. Seringkali ia bangun dan menuntaskan keinginannya itu seorang diri di dalam kamar mandi. Ia tidak pernah memaksa Haruna untuk melayaninya. "Haruna, sudah tidur?" "Belum." "Ada apa? Kau akan terus tidur membelakangi aku, sayang?" Haruna berbalik lalu memeluk Tristan. Perasaan Tristan menjadi lebih baik setelah Haruna memeluknya. Mereka hanya tinggal berdua di rumah itu. Jika mereka saling mengacuhkan, rasanya rumah itu menjadi seperti istana es, sunyi, dingin, dan hampa, merasuk ke dalam pikiran Tristan. "Begini lebih hangat. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan menyergapmu malam ini, jadi kau bisa tidur dengan tenang. Tidurlah dengan nyenyak di dalam pelukanku," ucap Tristan. Haruna mengecup pipi Tristan lalu memejamkan matanya. Tristan bisa dipercaya. Haruna yakin suaminya tidak akan mengingkari ucapannya sendiri. Ia pun tertidur pulas. Luka hati memang sulit untuk disembuhkan. Yang terjadi pada Haruna adalah luka hati. Hatinya terluka dan membekas dalam di sudut jiwanya. Perlahan-lahan ia mengingat satu persatu luka yang dibuat Tristan dalam hatinya. Namun Haruna tetap mencoba bertahan. Ia harus sanggup mengobati luka hatinya sendiri, karena tidak ada yang bisa membantunya untuk mengobati hati itu kecuali dirinya sendiri. Ia akan tetap berjuang melawan traumanya demi Raja, demi Tristan, dan demi orang-orang yang menyayanginya. Tristan menarik selimut sampai sebatas dada. Ia berbalik posisi menjadi miring dan menghadap ke arah Haruna. Ia semakin merapatkan pelukannya. Tristan kedinginan. Suasana di kota itu yang memiliki udara sejuk akan terasa sangat dingin di malam hari. Bersambung. Terima kasih sahabat telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.